Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, saya Aristion Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Dalam konteks menyelenggarakan apa yang saya sebut sebagai kuliah sosiologi gratis, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita melakukan analisis terhadap penyewaan lahan Keraton Yogyakarta dengan menggunakan beberapa teori sosiologi. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah sampaikan datanya, sumber datanya, kemudian saya juga sudah melihat dengan berbagai perspektif, ada yang perspektif teori struktural fungsional, perspektif konflik, perspektif neofungsionalisme, kemudian kita masuk ke perspektif perilaku sosial dan perspektif pertukaran sosial. Pada kesempatan hari ini, pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian membahas isu yang sama, yaitu penyewaan lahan Keraton Yogyakarta untuk digunakan sebagai jalan tol dengan menggunakan perspektif teoritik, dalam hal ini teori pilihan rasional. Catatan saya ini saya beri judul menganalisis penyewaan lahan Keraton Yogyakarta dengan teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis fenomena penyewaan lahan Keraton Yogyakarta untuk proyek jalan tol. Teori ini berfokus pada individu atau kelompok sebagai unit analisis yang membuat pilihan strategis berdasarkan kalkulasi untung rugi. Teori pilihan rasional kemudian mengidentifikasi aktor-aktor utama dan preferensinya. Aktor pertama, Keraton Yogyakarta. Preferensi utamanya adalah mempertahankan otonomi dan kedaulatan atas rotan ground sambil mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik. Aktor kedua, pemerintah pusat, dalam hal ini BUJT, Badan Usaha Jalan Tol. Preferensi utamanya adalah menyelesaikan proyek jalan tol secepat dan seefisien mungkin untuk mencapai target pembangunan nasional. Setiap aktor akan menimbang biaya dan manfaat dari setiap opsi yang tersedia. Opsi bagi keraton menyewakan lahan dapat memberikan pendapatan dan mempertahankan status kepemilikan, tetapi juga memiliki risiko berupa kehilangan kontrol atau kendali fungsional atas lahan tersebut. Sementara itu, opsi bagi pemerintah pusat, dalam hal ini BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, menyewa lahan dapat memberikan legitimasi dan menghindari konflik, tetapi juga memiliki biaya yang harus dikeluarkan. Berdasarkan kalkulasi biaya dan manfaat, setiap aktor akan memilih opsi yang memberikan utilitas paling besar bagi mereka. Keputusan keraton memilih menyewakan lahan karena dinilai memiliki utilitas yang lebih tinggi. Keputusan pemerintah pusat memilih menyewa lahan karena dinilai memiliki utilitas yang lebih tinggi. Jadi keraton memilih menyewakan lahan dan pemerintah pusat memilih menyewa lahan. Itu dalam upaya kalkulasi biaya dan manfaat. Kemudian interaksi rasional antara aktor-aktor ini akan mencapai sebuah titik keseimbangan di mana tidak ada pihak yang memiliki insentif untuk mengubah keputusannya. Dalam kasus ini, kesepakatan sewa adalah titik keseimbangan. Kedua pihak sama-sama puas dengan hasil yang dicapai. Apa kesimpulannya? Dari sudut pandang teori pilihan rasional, fenomena penyewaan lahan Keraton Yogyakarta adalah hasil dari serangkaian keputusan strategis yang rasional. Kedua belah pihak bertindak sebagai aktor yang egois, pengertian egois itu menjaga kepentingannya masing-masing, dan kalkulatif berdasarkan perhitungannya masing-masing. Memilih opsi yang paling menguntungkan bagi mereka. Ini adalah contoh bagaimana keputusan politik dan sosial dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional dan terukur. Itulah yang bisa kita bahas dari penyewaan lahan keraton untuk pembangunan jalan tol ketika kita menggunakan teori pilihan rasional sebagai perspektif teoritik. Sekarang kita akan coba membahas hal yang sama dengan menggunakan teori fenomenologi. Saya sudah buat catatannya dan saya beri judul catatannya adalah menganalisis penyewaan lahan Keraton Yogyakarta dengan teori fenomenologi.
Teori fenomenologi dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis fenomena penyewaan lahan Keraton Yogyakarta untuk proyek jalan tol. Teori ini berfokus pada makna dan pengalaman subjektif dari setiap pihak yang terlibat. Bagi keraton, tanah bukan sekedar properti fisik atau komoditas ekonomi. Tanah memiliki makna sebagai pertama, simbol kedaulatan, perwujudan fisik dari otonomi dan sejarah kerajaan Yogyakarta. Kedua, tanah merupakan warisan leluhur, ikatan dengan masa lalu dan amanah suci yang harus dijaga. Yang ketiga, tanah merupakan pusat identitas, sumber identitas keraton dan masyarakatnya. Bagi pemerintah pusat, jalan tol bukan sekedar infrastruktur pembangunan. Jalan tol memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, simbol kemajuan, perwujudan dari visi negara yang modern, efisien, dan terintegrasi. Yang kedua, tanggung jawab moral. Pemerintah merasa memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Bagi masyarakat yang lahannya terkena proyek, pengalaman mereka sangatlah personal dan emosional. Bagi mereka, tanah memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tempat hidup. Tempat di mana kenangan, sejarah, keluarga, dan ikatan sosial terbentuk. Yang kedua, tanah adalah sumber penghidupan, mata pencaharian, dan sumber keberlanjutan. Yang ketiga, ketika tanah kemudian digunakan untuk berbagai proyek, ada rasa kehilangan. Kepindahan atau penggusuran dapat menyebabkan kehilangan identitas, komunitas, dan ikatan emosional yang sulit digantikan dengan uang. Apa kesimpulan yang kita dapat dari fenomena ini ketika kita menggunakan teori fenomenologi? Maka kesimpulannya adalah melalui lensa teori fenomenologi, kita melihat bahwa penyewaan lahan keraton adalah peristiwa yang kaya akan makna dan pengalaman yang beragam. Realitas sosial tidak tunggal, melainkan terdiri dari berbagai dunia kehidupan yang berinteraksi dan terkadang berbenturan. Sekarang mari kita lanjutkan untuk menganalisis penyewaan lahan Keraton Yogyakarta dengan menggunakan teori aksi sosial. Saya sudah buat catatan dan catatannya saya beri judul menganalisis penyewaan lahan Keraton Yogyakarta dengan teori aksi sosial. Teori aksi sosial dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis fenomena penyewaan lahan Keraton Yogyakarta untuk proyek jalan tol. Teori ini berfokus pada tindakan individu atau kelompok yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Ada yang disebut dengan aksi rasional nilai. Aksi ini didorong oleh keyakinan pada nilai-nilai yang dianggap penting. Keraton Yogyakarta memiliki nilai yang kuat terhadap kedaulatan, tradisi, dan status Sultan Ground sebagai warisan yang tidak boleh dijual. Keputusan untuk menyewakan lahan, bukan menjual, adalah manifestasi dari aksi rasional nilai. Kemudian ada juga yang disebut sebagai aksi rasional instrumental. Aksi ini didorong oleh tujuan yang jelas dan dilakukan dengan cara yang paling efisien untuk mencapainya. Bagi keraton maupun pemerintah sama-sama menggunakan jenis aksi ini. Bagi pemerintah, dalam hal ini BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, tindakan mereka adalah murni instrumental untuk menyelesaikan proyek jalan tol secepat mungkin. Murni instrumental itu artinya rasional logis gitu ya. Bagi keraton, selain nilai, keraton juga bertindak secara instrumental, rasional dan logis untuk mendapatkan keuntungan finansial dari asetnya tanpa mengorbankan nilai kedaulatan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai aksi rasional tradisional. Aksi ini didorong oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat. Seluruh konsep Sultan Ground itu sendiri adalah bentuk aksi tradisional yang mengakar pada hukum adat dan sejarah panjang Kerajaan Yogyakarta. Apa kesimpulannya? Dari sudut pandang teori aksi sosial, fenomena penyewaan lahan ini adalah pertemuan menarik antara dua jenis aksi rasional. Dan dalam hal ini kemudian keraton dan pemerintah dapat menemukan titik temu
di mana tujuan instrumental pemerintah dapat dicapai tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh keraton. Ini menunjukkan bagaimana aktor-aktor sosial dapat berinteraksi dan membentuk realitas sosial melalui tindakan-tindakan yang disengaja. Itu kalau kita menggunakan teori aksi sosial. Sekarang kita masih punya waktu untuk membahas penyewaan lahan Keraton Yogyakarta dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik atau teori yang terakhir ya. Karena dalam rangka membahas penyewaan lahan saya menawarkan 9 teori. Kita sudah bahas teori-teori yang lain dan sekarang kita masuk ke teori yang terakhir, teori yang ke-9, yaitu teori interaksionisme simbolik. Catatan ini saya beri judul menganalisis penyewaan lahan Keraton Yogyakarta dengan teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis fenomena penyewaan lahan Keraton Yogyakarta untuk proyek jalan tol. Teori ini berfokus pada bagaimana makna sosial dibentuk melalui interaksi dan penggunaan simbol. Tindakan manusia didasarkan pada realitas objektif. Saya ulang kalimatnya, tindakan manusia tidak didasarkan. Saya ulang, tindakan manusia tidak didasarkan pada realitas objektif, melainkan pada makna yang mereka berikan pada berbagai hal. Dalam kasus ini ada beberapa simbol penting yang menjadi pusat interaksi. Yang pertama, simbol Sultan Ground atau SG, mengandung makna kedaulatan, historis, otonomi, dan identitas budaya. Yang kedua, simbol jalan tol, mewakili kemajuan, pembangunan, konektivitas, dan modernisasi. Yang ketiga, simbol sewa, menjadi simbol kunci yang menjembatani kedua makna di atas, menjembatani antara Sultan Ground dengan jalan tol. Kesepakatan penyewaan lahan antara pihak keraton dengan BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, adalah hasil dari interaksi dan negosiasi makna antara keduanya. Melalui interaksi, mereka berupaya memahami dan menafsirkan simbol pihak lain dan mencapai kesepakatan yang menciptakan makna baru dan diakui bersama. Melalui interaksi ini, sebuah realitas sosial yang baru telah dibangun. Realitas yang baru ini bukan lahir dari struktur yang kaku atau konflik yang tak terhindarkan, melainkan dari proses interpretasi dan negosiasi antara aktor-aktor yang terlibat. Ya, tadi saya sudah sampaikan ada 3 simbol, ada 2 simbol yang dinegosiasikan, kemudian muncul simbol yang ketiga. Simbol yang pertama Sultan Ground mengandung makna kedaulatan, historis, otonomi, dan identitas budaya. Kemudian dinegosiasikan dengan simbol kedua, yaitu jalan tol, mewakili kemajuan, pembangunan, konektivitas, dan modernisasi. Ketika kedua simbol ini dinegosiasikan, maka muncul simbol baru, yaitu sewa sebagai solusi. Menjadi simbol kunci yang menjembatani kedua makna tersebut. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kesepakatan penyewaan lahan adalah bukti bahwa melalui interaksi dan negosiasi, makna-makna yang berbeda bisa disatukan untuk membangun sebuah realitas sosial yang memungkinkan perubahan terjadi tanpa harus menghancurkan fondasi makna yang sudah ada. Sewa adalah simbol baru. Simbol yang lama tidak dirusak. Ada simbol Sultan Ground sebagai simbol kedaulatan, tradisi, dan lain sebagainya. Ada simbol jalan tol sebagai simbol modernitas dan konektivitas. Dua-duanya tetap ada dan itu dilestarikan keberadaannya dengan menggunakan simbol baru, yaitu sewa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita melalui kuliah sosiologi gratis ini sudah membahas tentang penyewaan lahan keraton untuk pembangunan jalan tol. Kita sudah bahas yang pertama tentu sumber beritanya dari Tempo dan dari Kompas. Kemudian kita sampaikan secara umum, berita tersebut kita bahas secara umum. Dan kemudian kita juga sudah bedah informasi tersebut dengan menggunakan berbagai perspektif teoritik. Kita sudah bedah dengan teori struktural fungsional, dengan teori konflik, dengan teori neofungsionalisme.
Kita juga sudah bedah dengan menggunakan teori perilaku sosial, teori pertukaran sosial, dan teori pilihan rasional. Kita juga sudah bedah dengan menggunakan teori fenomenologi, teori aksi sosial, dan tadi yang terakhir kita sudah bedah dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Jadi mudah-mudahan nanti ketika sahabat-sahabat sekalian melihat videonya yang diurut dari poin sekian sampai sekian dengan judul yang sama, nanti kan saya beri judul kuliah sosiologi gratis titik 2 penyewaan lahan bagian pertama dan seterusnya sampai kemudian di bagian terakhir tamat. Nah, kalau Anda semua mendengarkan video itu secara utuh, Anda akan paham bagaimana sosiologi melihat sebuah fenomena dalam berbagai perspektif, dan perspektif itu bisa memperkaya pengetahuan kita tentang poin-poin tertentu yang harus diwaspadai, poin-poin tertentu yang harus kemudian diangkat, diperkuat, sehingga kemudian tercipta keuntungan bagi semua pihak. Dalam pandangan seorang sosiolog seperti saya, kami berusaha menawarkan atau memperjuangkan atau mengajukan usulan agar setiap fenomena pemanfaatan sumber daya itu diarahkan untuk mewujudkan 3 hal: keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Sampai demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.